Wakisa dan kiaskan biha dengannya, dengan peletakan pelepah kurma tadi, ma akan perkara tidak yang mana biasa, min torhin dengan menaburkan, nahwir raihanir ratibi semacam bunga yang basah atau bunga yang segar alias bunga yang baru. Jadi meletakkan kembang, meletakkan bunga di atas kubur itu bukannya bid'ah, ya, itu bukannya sesat, itu bukannya haram, itu sunnah Nabi. Fenomena sekarang kebalik, kadang yang awam itu juga berlebihan. Pas yasinan tahlilan ditaruhin kembang, warganya kagak ke kuburan. Lah terus kembangnya buat apaan? Ya faktanya kan begitu. Ya makanya saya kritik yang seperti itu. Nggak sedikit soalnya orang-orang yang punya kepercayaan gitu ya, ambil kapannya ulama, ambil kapannya perawan gitu ya, takut dirusak atau takut digali sama hewan buas atau rusak karena banjir. Nah itu juga termasuk hajat ya, termasuk kebutuhan, termasuk uzur yang memperbolehkan kuburan itu ditembok. Nah kalau menemboknya atau membangun kuburannya berada di tanah musabalah, tanah yang dibiarkan sama orang, baik orangnya diketahui atau tidak ya, atau tanahnya itu tanah wakaf, maka haruma hukumnya haram tuh. Kalau tanah milik sendiri hukumnya makruh ya, tanpa hajat sekali lagi ya. Kalau tanahnya tanah umum ya atau tanah yang diwakafkan maka hukumnya haram. Annal muroda sesungguhnya yang dimaksud berjulusi dengan duduk alaihi di atasnya, maksudnya yaitu julusuhu duduknya dia liqodo il hajati untuk buang hajat. Jadi duduk di atas kuburannya bukan duduk nongkrong, duduk buang hajat. Nah itu kagak boleh. Ya jelas lah ya kalau kayak gitu. Nah kalau duduknya biasa itu hukumnya makruh ya. Ada kuburan kita dudukin, itu sama hukumnya seperti menginjak kuburan ya, hukumnya makruh. Tapi kalau duduknya buat buang air besar, hukumnya haram. Jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Muhimmatun, penting. Ada beberapa hal yang penting yang ditambahkan oleh musannif kitab Imam Zainuddin Al-Malibari. Yusannu disunahkan wad'u jaridatin meletakkan pelepah kurma khodra'a yang masih berwarna hijau, maksudnya masih segar, alal qabri di atas kuburan, lil ibai untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali annahu, karena dengan demikian, maksudnya dengan kita meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, yukhaffafu, maka akan diringankan, anhu siksa baginya, bi barokati tasbihiha, dengan barokahnya tasbihnya pelepah kurma tersebut. Wakisa dan kiaskan biha dengannya, dengan peletakan pelepah kurma tadi, ma akan perkara tidak yang mana biasa, min torhin dengan menaburkan, nahwir raihanir ratibi
dengan semacam bunga yang basah atau bunga yang segar alias bunga yang baru. Nah, jadi ada kesunahan Bapak Ibu meletakkan pelepah kurma yang belum kering, yang masih segar di atas kuburan. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 216 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 293. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, di mana suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jalan melewati sebuah pemakaman. Nah, ketika ada dua kuburan yang dilewati sama Nabi, beliau mengambil pelepah kurma terus dibelah jadi dua. Sebagian diletakkan di satu kuburan, ya, sebagiannya lagi diletakkan di kuburan yang lainnya. Nah, maka kemudian para sahabat ngelihat, ya Rasul, kenapa engkau melakukan itu? Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda bahwa kedua jenazah yang ada di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksa. Maka aku letakkan bagian pelepah kurma yang aku belah tadi di atas masing-masing kuburan mereka. Karena pada hakikatnya pepohonan itu Bapak Ibu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kan nggak dengar ya. Jadi bunga, pohon, kembang segala macam ketika masih hidup dia bertasbih. Dia mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan tasbihnya pelepah kurma tadi, aku berharap, kata Nabi, Allah meringankan siksanya dua jenazah yang dikuburkan ini. Jadi dengan adanya tasbih, tasbih itu kan mensucikan Allah, memuji Allah. Harapan Rasul dengan Allah dipuji, dengan Allah disucikan, maka Allah meringankan siksa kubur dua jenazah ini. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, emang salahnya apa sih itu dua jenazah ini? Maka Rasul kemudian bilang, yang pertama adalah al-baulu qaiman. Orang ini waktu masih hidup suka kencing sambil berdiri. Terus yang kedua, an-namimah. Orang yang kedua suka bergunjing, suka mengadu domba. Jadi yang satu suka kencing berdiri, yang kedua suka mengadu domba. Kalau yang kencing berdiri biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Biasanya bapak-bapak ya. Makanya mulai sekarang bapak-bapak ya ajarin anaknya juga jangan sampai kencing berdiri. Kemarin guru saya nyebutin tuh ya ada istilah istibro. Ya kemarin kita udah bahas sebetulnya di Fathul Mu'in. Ya di antara ada buang air kecil, ya tentunya juga dengan buang air besar, itu dengan jongkok. Tapi jongkoknya bukan jongkok kayak orang nongkrong. Masih ingat nggak? Kaki kirinya bagian belakang menumpuk pada pantat. Ya, jadi bagian kaki kirinya, nah kaki kirinya ini, bukan begini. Nah, kaki kanannya begini, ya posisinya. Nanti setelah buang air kecil, boleh dibalik supaya benar-benar tuntas tas, ya tuntas. Nah, balik kanannya diginiin, kirinya enggak, ya. Terus lakukan 2 kali atau 3 kali. Nah, khusus untuk laki-laki, nah ini namanya istibro. Jadi ujungnya agak dimajuin dikit pakai jari, ya, supaya air kencingnya benar-benar keluar semua. Kalau yang perempuan perutnya ditekan dikit, nah itu namanya istibro. Ya sambil didehemin 3 kali, tapi dehemnya bukan dehem tenggorokan tapi dehem perut. Dehem kan bisa dehem tenggorokan. Kalau kita gatel tuh, nah ini dehem tenggorokan. Tapi dehemnya dehem perut. Ya, sambil laki-laki dipijit dikit, ya pijitnya ke depan, jangan ke belakang. Ya, pijitnya ke depan sambil didehemin. Ibu-ibu juga gitu. Yang perempuan dipijit bagian atas ujung alat kelamin ya, dipijit sedikit sambil didehemin. Sampai 3 kali. Nah itu namanya istibro, supaya benar-benar tuntas ya air kencing yang keluar. Jadi penting sekali orang ketika dalam bersucinya itu benar-benar bersih ya, sebab
ketika orang bersucinya nggak benar, ya katakan buang air kecilnya asal-asalan, nah nanti akan tersisa tetesan yang masih ada di ujung alat kelamin kita. Jadi belum selesai ujung alat kelamin kita dibersihin terus dia keluar lagi. Ya, orang yang jongkok aja buang air kecilnya jongkok itu masih bisa keluar, apalagi yang berdiri. Kalau berdiri otomatis sel sarafnya itu tegang, sarafnya tegang, maka ketika dia duduk sarafnya melemah keluar. Apalagi maaf yang udah sepuh, yang udah usia 50-60, kadang-kadang kena ubin dingin aja udah kebelet pipis, ya kan? Nah, harus dihati-hatiin ya. Ya dibiasain buang air kecil tuh seperti itu. Jongkok, terus gunakan kaki kiri untuk menopang bagian bokong, bagian pantat. Setelah itu kemudian gantian kaki kanan, ganti kiri, ya 2 kali atau 3 kali, terus kemudian diurut sedikit sambil deem, ya. Jangan lupa baca doa ya, masuknya baca doa, keluarnya juga baca doa. Ya tentunya dalam hati aja, karena di dalam kamar mandi, doanya dalam kamar mandi. Ya. Nah terus yang kedua, azab kubur jenazah itu yaitu an-namimah, ya, suka ngadu domba. Jadi ngomongin orang terus supaya orang berantem, ya, bukan mendamaikan orang tapi supaya orang jadi berantem. Nah orang jadi berantem gara-gara kita, nah itu juga menyebabkan salah satu siksa kubur. Nah Kanjeng Nabi kemudian meletakkan tuh pelepah kurma tadi yang dibelah, ya masing-masing kedua kuburan tadi, dengan harapan selama dia masih segar, masih basah, ya, maka tasbihnya si pelepah kurma ini menjadi wasilah pengampunan dari Allah, diringankan dosa si 2 jenazah yang ada dalam 2 kuburan tersebut, gitu ya. Nah dikiaskan dengan pelepah kurma ini tadi disebutin, maka para ulama enggak menghukumi wajib pelepah kurma. Ya jadi ini namanya kias ya. Kias itu menyamakan suatu hukum. Gampangnya dalam hal ini intisarinya, substansinya adalah pohon. Maka dikiaskan oleh ulama dengan bunga-bungaan, yang mana itu juga bisa meringankan azab kubur seseorang ketika diletakkan di atasnya. Jadi meletakkan kembang, meletakkan bunga di atas kubur itu bukannya bid'ah, ya, itu bukannya sesat, itu bukannya haram, itu sunnah Nabi. Berhubung di Indonesia nggak ada pohon korma, kalaupun ada ya nggak semua tempat ada, ya hanya di tempat-tempat tertentu, dan itu pun pohon kormanya buat wisata, bukan piaraan, ya. Maka ulama-ulama kita mengambil kiasnya, yaitu dengan menggunakan bunga-bungaan, ya, yang diletakkan kemudian di atas pemakaman. Kisah ini udah sering saya sampaikan, dan beberapa kritik sekalian, karena kadang-kadang yang awam itu juga berlebihan, ya. Misalnya pas lagi yasinan, bunganya ditaruh depan ustadz, ya. Emang ustadznya kuburan, gak usah dipajang di depan ustadz, ya. Ingat-ingat yang ngaji-ngaji, ya. Karena masih ada aja beberapa itu manggil saya gitu kan, yasinan, tahlilan, ya, terus kemudian kembangnya dipajang depan saya, ya. Emangnya saya kuburan, ya. Saya nggak nyalain, ya, cuman maksudnya ulama itu ya, mengikuti sunnahnya Nabi, ya. Kita udah nyiapin kembang, simpen aja di dalam, besok atau sebelum kita yasinan, ya, tahlilan, nah ziarah deh tuh ke makam yang meninggal, misalnya yang meninggal bapaknya gitu atau ibunya, ya. Nah besoknya itu habis yasinan 7 hari gitu, atau sebelumnya tuh paginya udah yasinan duluan mereka di kuburan, ya, berangkat tuh ke kuburan sambil naburin kembang gitu. Jadi bukan kembangnya ditaruh di tengah-tengah orang yang pada yasinan, bukan, ya, tapi ditaruh di pemakaman. Boleh nggak ditaruh depannya? Ya boleh aja sih, nggak ada yang ngelarang, ya, nggak ada yang ngelarang juga. Cuman takutnya nanti jadi adat yang kebablasan. Oh berarti setiap yasinan, tahlilan harus ada kembang lah. Padahal tujuannya ada kembang buat ziarah ke kuburan, nanti ditaruh di kuburan. Fenomena sekarang kebalik, pas yasinan tahlilan ditaruhin kembang, warganya kagak ke kuburan. Lah terus kembangnya buat apaan?
Ya, faktanya kan begitu. Ya, makanya saya kritiki yang seperti itu. Bukan saya mengkritiki amaliyahnya, enggak ya. Ini mah sunnahnya Nabi kok, kita ngelakuin sunnah Nabi. Cuman bawa tuh kembang ke kuburan. Ya, taruh di atas kuburan. Selama kembang tersebut, selama bunga tersebut masih basah, maka insya Allah andai kata jenazahnya dalam keadaan disiksa, diringankan siksaannya. Seandainya jenazahnya dalam keadaan nikmat kubur, maka akan ditambah nikmat kuburnya. Dan sekali lagi ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, nah oleh karenanya wa yahrumu, dan haram akhoda syai'in, mengambil sesuatu minhuma, dari keduanya, malam yaidasan, selama belum kering. Jadi hukumnya haram Bapak Ibu andai kata pelepah kurma tadi atau bunga yang ditaruh di atas kuburan tadi diambil selama belum kering. 5 karena perkara fi ahdil ula, dalam mengambil yang pertama, maksudnya yang pelepah kurma, min tafwiti hauzil mayiti, karena bisa memutus bagian manfaatnya si mayit. Al-Maksuri, sebagaimana yang diriwayatkan tadi anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi saniyati, adapun untuk mengambil barang yang kedua, maksudnya bunga-bungaan. Kalau yang bunga-bungaan diambil, ya itu juga sama, min tafwiti hakil mayiti, bisa atau termasuk memutus haknya mayit. Birtiyahil malaikati, dengan sebab senangnya para malaikat, an-nazilina, yang turun mereka semua, lidalika, karena adanya pelepah kurma atau bunga tersebut yang diletakkan di atas kuburan. Qalahu, mengatakan yang demikian tadi, hukum haram tadi, Syekhuna, yaitu guru kita, yakni Ibna Tasniyah ya, Ibna Hajarin, yaitu Imam Ibnu Hajar, wa Ziyadin, dan Imam Ibnu Ziyad. Jadi ini cukup kuat ya tentang keharaman mengambil bunga atau pelepah kurma yang berada di atas kuburan orang jika masih basah. Tapi ini saya ingetin, takutnya juga ada yang kebablasan. Ada sebagian orang soalnya nanam pohon malah, daripada bolak-balik naroin bunga, ya kan, naroin kembang, lantar layu, busuk, rusak, balik lagi ke kuburan naburin bunga lagi. Daripada bolak-balik ke kuburan naroin kembang, sekalian aja pohon ditanam di situ. Nah, itu bagian ulama menghukumi makruh, sebagian ulama lain menghukumi haram. Kenapa? Karena itu bisa merusak kuburan. Ya, akarnya itu loh Bapak Ibu, kalau kita tanam langsung di kuburan, itu bisa merusak kuburan. Padahal di antara adab terhadap kuburan itu nggak boleh dirusak. Ya, makanya sampai-sampai ada kebolehan mentembok kuburan kalau seandainya di tempat tersebut rawan adanya binatang buas yang bisa mencakar-cakar kuburan. Kalau seandainya diduga karena tempatnya terasing di perbukitan misalnya gitu, dikhawatirkan ada monyet, ada harimau, ada ular misalnya yang bisa mencabik-cabik kuburan tadi, membongkar kuburan tadi, bahkan dianjurkan untuk ditutupi atau ditembok gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau naro pohon langsung, lebih baik pakai kendi ya. Saya bolak-balik jauh, lawang kuburannya misalnya di Jawa gitu ya. Ya udah, pakein kendi, masukin pohonnya. Jadi pohonnya itu nggak langsung kena ke tanah kuburan. Karena kalau langsung ke tanah kuburan nanti bisa merusak. Sebetulnya ada filosofinya juga, ada hikmahnya juga. Kenapa Nabi kok menganjurkannya pakai pelepah kurma? Ya, sama ulama dikiaskan dengan menggunakan bunga yang masih segar. Tujuannya apa tuh? Tujuannya supaya sering-sering ziarah. Kan tujuannya begitu. Bunga atau kembang tuh paling kuat berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan. Ya, wah ini kayaknya sebulan udah layu, datengin lagi makamnya, taburin kembang lagi. Ya cuma naburin kembang, bukan cuma naburin bunga, sekalian doain. Bisa baca Yasin, bacain Yasin. Gak bisa baca Yasin, baca kulhu palak anas. Gak bisa kulhu palak anas, Fatihah. Gak bisa Fatihah, ya udah Robin Firly.
Pokoknya datang jangan malah ngeluh, Pak hidupnya susah Pak, nggak ada bapak. Malah ngeluh kayak gitu kan nggak boleh. Pak besok mau hajatan, bapaknya aja repot di kuburan ngomongin hajatan segala. Ya doain, ya datang ke situ doain, minimal bacain Fatihah, terus doain itu sebisa-bisa kita. Robbil firli, Robbana atina, udah nggak apa-apa. Ya, jadi sebetulnya hikmahnya seperti itu. Jangan sampai pohon langsung ditaruh di situ mentang-mentang kita pengen tasbihnya kagak berhenti-berhenti. Jangan kayak gitu, jangan langsung ditanam. Kalau pengen ditanam, letakkan pakai kendi, diairin atau dikasih tanah dikit, gitu ya. Nah itu ada salah satu kesunahan seperti itu. Nah hukumnya haram andai kata ada bunga terus kita ambil selama bunga tersebut atau pelepah kurma tadi masih basah. Jadi seandainya bapak ibu datang ke kuburan orang tua, kakek nenek gitu ya, nggak sempet bawa kembang, wah di sampingnya ada kuburan orang. Nah ini kayaknya baru dikiarain, tak comot sih buat bapakku. Nah, itu kagak boleh, haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Nah makanya fenomena sekarang tuh banyak juga. Ya, kalau di kuburan kita tuh daerah kita nih perumpung, kober segala macam ya, rumputnya dipindahin. Kalau saya sering liatin itu, wah tuh parah itu menjaga kuburan itu ya. Sampai rumputnya loh, kan rumputnya bisa dibuka itu. Ya, orang udah beli ya kan, pakein rumput Pak biar bagus, bayar 1 juta dikasih rumput. Kita datang tuh ada rumputnya tuh bagus tuh, coba kita balik, besoknya botak, dipindahin lagi ke tempat orang lain. Nah itu hukumnya haram ya. Jadi jangan coba-coba memindahkan kembang ya, bunga dan sebagainya yang ada di atas pemakaman seseorang. Nah kemudian wakuriha dan dimakruhkan binaun membangun lahu pada kuburan, ai maksudnya lil kubri kepada lubang kubur tersebut ya. Makruh membangun atau mentembok kuburan au alaihi atau di atasnya, di atas kuburan, li sihatin nahi karena hadis sahihnya Nabi yang mana melarang anhu dari perbuatan tersebut bila hajatin dengan tanpa hajat, kahaufin nabshin seperti takut atau khawatir dengan pembongkaran, au jafri saduin atau dengan penggalian hewan buas, au hada misailin atau rusak karena banjir. Jadi kalau ada uzur, ada hajat, misalnya takut dirusak orang, ya, misalnya yang meninggal perawan, gitu ya, kan ada tuh mitos-mitos kayak gitu. Atau kemarin saya sampaikan ulama yang meninggal, nggak sedikit soalnya orang-orang yang punya kepercayaan gitu ya, ambil kapannya ulama, ambil kapannya perawan, gitu ya, takut dirusak atau takut digali sama hewan buas. Ya ada macan misalnya gitu, ada ular misalnya gitu, ada monyet yang berkeliaran di sekitar kuburan, atau rusak karena banjir. Nah itu juga termasuk hajat ya, termasuk kebutuhan, termasuk uzur yang memperbolehkan kuburan itu ditembok. Wa mahalu karohatil binai, dan adapun status makruhnya membangun atau menembok kuburan tadi, idza kana jika adanya kuburan tersebut dimilkihi di dalam tanah miliknya, kalau itu tanah milik sendiri. Fa in kana maka jika adanya bina'un nafsil qabri membangun tembok lubang kubur tadi di ghairi hajatin yang dengan tanpa hajat, mimma karena perkara maron yang telah lewat, au nahwi kubatin atau membuat semacam kubah alaihi padanya. Ya, jadi dibikin apa kijing ya gampangnya kita ya, tapi kijingnya penuh, bukan separuh doang, penuh. Ya, kalau bikinnya itu di musbalatin, di tanah musabalah. Wahia adapun tanah musabalah itu maya itu tanah iktada yang mana biasa dijadikan ahlul baladi, penduduk suatu tempat, adafna untuk menguburkan fiha di dalamnya. Urfan baik diketahui asluha asalnya, wa musabbiluha dan orang yang memusabalahkannya, amla ataupun tidak, au mauqufatin atau tanah yang diwakafkan. Nah kalau menemboknya atau membangun kuburannya berada di tanah musabalah, tanah yang dibiarkan sama orang,
baik orangnya diketahui atau tidak, ya, atau tanahnya itu tanah wakaf, maka haruma hukumnya haram. Tuh, kalau tanah milik sendiri hukumnya makruh, ya tanpa hajat sekali lagi ya. Kalau tanahnya tanah umum, ya, atau tanah yang diwakafkan, maka hukumnya haram. Wahaduma, dan adapun menghancurkannya, menghancurkan bangunan yang menutupi kuburan tadi, wujuban menjadi wajib. Wajib temboknya dihancurin, nggak boleh enggak. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu yata'abadu, bisa menjadi permanen, ba'da inni hakil mayiti, setelah rusak atau hancurnya mayit, ya, jenazah. Fafihi, maka berada di dalamnya tadhiqun, mempersempit alal muslimina, bagi orang-orang Islam lainnya, bima, dengan perkara la gorobo, yang mana tidak menjadi keperluan, fihi, di dalamnya. Tuh, karena dengan kita membangun, menembok kuburan itu di tanah yang tanah musabalah tadi ya, tanah yang dibiarkan orang untuk pemakaman umum ataupun tanah yang diwakafkan, bisa membuat orang-orang kesulitan untuk mengubur jenazah lainnya di atas kuburan tersebut, atau nindi kalau bahasa kita, menindi jenazah baru ketika jenazah yang dibawanya telah rusak. Yang mana kuburan tadi akhirnya menjadi permanen sebab ditembok tadi, ya. Tambihun, peringatan. Wa idza hudama, dan ketika dihancurkan atau dibongkar, turadu, maka dikembalikan, al hijaratu, batu-batuannya, al mukhrajatu, yang dikeluarkan atau yang menjadi bekas bangunan, ila ahliha, kepada ahli warisnya. Jadi suatu kuburan, baik yang tadi dibangunnya dengan hukum makruh ya, maupun dengan hukum haram, kalau seandainya dibongkar, maka batu-batunya tadi harus dikembalikan kepada ahlinya, kepada ahli waris, ya, kepada keluarga. Wah, bang, batu doang. Nah, ini karena zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu itu batu itu susah. Makanya orang zaman dulu tuh rumahnya nggak ada yang pakai batu, ya, pakai bambu gitu ya, pakai papan, pakai, gampangnya gitu. Apalagi di zaman Kanjeng Nabi, batu itu mahal, batu kerikil aja tuh mahal. Ya, waktu itu sempat saya singgung ya, di Arab itu orang kalau dikubur itu gak pakai tanah, pakainya batu kerikil. Jadi di sana itu tanah itu susah, yang ada tuh batu kerikil. Jadi orang kalau dikubur tuh diuruknya itu, bahasa kita ya, diuruknya itu pakai batu kerikil, bukan pakai tanah. Nah, seandainya ada orang kok pengen bongkar kuburan untuk masukin jenazah baru, atau tadi ada tembok ya yang pengen dihancurin, wah nih makruh nih karena tanah sendiri ya, atau haram nih punya umum. Nah, maka ketika dibongkar itu batunya, baik yang menjadi tembok ataupun yang menjadi bagian di dalam tadi, dikembalikan kepada ahli waris. In urifu, jika diketahui keberadaannya, ya, jika diketahui si ahli warisnya. Au yukhla, atau diasingkan, bainahuma, di antara keduanya. Ya, maksudnya jangan dipakai, ditaruh aja di pojokan dulu, barangkali nanti ahli warisnya datang. Wa ila, namun jika tidak, seandainya nggak diketahui ahli warisnya, famalun, maka jadilah dia harta doikun, yang menjadi harta temuan. Wa hukmuhu, dan adapun hukum yang demikian tadi, ya, itu ma'rufun, diumumkan dulu, baru kemudian kalau emang nggak ada yang ngakuin batu siapa nih, ya, maka boleh digunakan. Ya, disebut harta temuan, berarti boleh digunakan selama ahli warisnya belum minta. Nanti kalau ahli warisnya minta, ya maka harus dikembalikan. Kama qolahu, sebagaimana mengatakannya ba'du ashabina, sebagian daripada ulama madhab Syafi'i. Jadi ashab di situ bukan sahabat kita, bukan. Maksudnya adalah ulama madhab kita, yaitu madhab Syafi'i. Wa qala, dan berkata syaihuna, guru kita, Az-Zamzami, yaitu Imam Az-Zamzami, idza balia, ketika telah rusak atau telah hancur, al-mayyitu, mayyit, wa a'rada, lalu kemudian membiarkan siapa warasatuhu, ahli warisnya, anil hijarati, dari bebatuan yang ada tersebut. Kalau seandainya makamnya itu gak diurus lagi, maksudnya begitu,
Terus batu-batuan tadi juga nggak keurus, nggak diambil sama ahli warisnya. Jaza, maka boleh apa adafnu, mengubur ma'abakoiha, dengan adanya batu-batuan tersebut. Jadi boleh ditiban atau boleh sekalian dikubur dengan batu-batu yang ada sebelumnya. Idza jarat, jika berlaku al-adatu, adat yang biasa dilakukan, bil i'radi, dengan memalingkan anha darinya, ya, kama fisanabili, sebagaimana hukum pohon biji-bijian, maksudnya mengambil sisa-sisa yang ada pada batu-batu tadi ya. Jadi batu-batu tadi boleh digunakan kembali. Ya gampangnya kalau nimbun jenazah, nimbun yang kedua ya, nambah ya, nindih gampangnya gitu. Nindih jenazah itu boleh pakai tanah yang ada di situ. Kalau zaman Nabi itu masih pakai batu, tadi saya sebutin, boleh pakai kerikil-kerikil yang dipakai oleh jenazah sebelumnya. Andai kata ada temboknya gitu ya di samping kanan kirinya, boleh juga dipakein. Wakuriha, dan dimakruhkan juga waktu menginjak alaihi, di atasnya. Ai, maksudnya ala qabri muslimin, di atas kuburan orang Islam. Jadi hukumnya menginjak tanah di atas kuburan hukumnya makruh, tidak haram ya, hukumnya makruh. Ini biar paham ya. Ya tentunya walaupun makruh jangan dilaksanain, tetap ditinggalin. Ya kalau kita nguburin orang atau kita ziarah ke pemakaman orang, di sampingnya ada kuburan orang lain, ya jangan diinjak-injak. Walaupun hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram ya. Walau mahdaron, ya walaupun orang tersebut yang dikubur tadi adalah orang yang halal dibunuh, maksudnya orang yang dia itu merenggut hak-hak seorang muslim ya. Misalnya ada orang membunuh orang Islam, nah itu kan hukumnya wajib dibunuh juga secara hukum Islam. Nah walaupun dia yang dikubur seperti itu orang yang berhak dibunuh secara Islam, ya makruh hukumnya. Ya qabla balain, sebelum hancurnya atau punahnya si mayit. Jadi itu pun makruh kalau jenazahnya diduga masih ada, belum hancur. Tapi kalau kuburannya udah bertahun-tahun, itu udah hancur ya, itu tidak ada kemakruhan. Nah, hukum makruh ini illa li daruratin, kecuali dengan adanya darurat. Ya, karena adanya kedaruratan. Ya, kalau seandainya darurat, dia terpaksa nginjek makam, maka diperbolehkan. Darurat semacam apa? Ya, ka'alam yasila, misalnya contohnya tidak bisa sampai seseorang liqabri mayitihi, untuk mengubur mayitnya, bidunihi, dengan selain tanpa menginjak kuburan tadi. Nah itu diperbolehkan ya. Jadi andai kata ada orang menguburin jenazah di pemakaman di suatu kuburan sebelah sini ya. Nah karena pemakamannya sempit, nggak ada jalan lewat, maka kuburan sampingnya kanan kirinya mungkin harus diinjak untuk menguburkan jenazah yang baru. Nah karena darurat maka diperbolehkan, khusus buat orang yang mau nguburin jenazah. Lah kalau kita yang ikut ngiringin bukan pengubur jenazah Bapak Ibu, makanya kita jangan ikut-ikutan nginjak gitu ya. Wakaza, demikian tadi hukumnya makruh mayuridu, kepada orang ya yang dia berkehendak atau dia menginginkan ziaratahu, menziarahi makam atau kuburan. Jadi sama, kalau orang mau ziarah kuburan juga ya dihindarkan menginjak kuburan kalau diduga kuburan tadi jenazahnya belum rusak. Walau ghairu qaribin, walaupun selain daripada kerabatnya. Jadi walaupun bukan kerabat, walaupun itu pemakaman orang lain, diusahakan sebaiknya jangan sampai menginjak kuburan. Wajazmu syarhi muslimin, dan kemudian memantapkan dalam syarah Muslim ka'akhorina, sebagaimana hadis lainnya, bihurmatil qu'udi, dengan keharaman daripada duduk alaihi, di atas kuburan, wal wat'i, atau menginjaknya, li khobarin, karena adanya hadis fihi, di dalamnya, yarudduhu, yang mana menolaknya, annal muroda, sesungguhnya yang dimaksud berjulusi dengan duduk, alaihi, di atasnya, maksudnya yaitu julusuhu, duduknya dia, liqodo ilhajati, untuk buang hajat. Jadi duduk di atas kuburannya bukan duduk nongkrong, duduk buang hajat. Nah itu kagak boleh. Ya jelas lah ya kalau kayak gitu. Nah kalau duduknya biasa, itu hukumnya makruh ya.
ada kuburan kita dudukin, itu sama hukumnya seperti menginjak kuburan ya, hukumnya makruh. Tapi kalau duduknya buat buang air besar, hukumnya haram. Kama bayyanathu, sebagaimana menjelaskannya riwayatun, suatu riwayat ukhra yang lain. Maksudnya dalam riwayat lain disebutkan bahwa makruh orang itu bukan hanya menginjak kuburan tapi juga menduduki kuburan kalau bukan buang hajat. Adapun kalau buang hajat hukumnya haram. Ya, tapi kalau buat perempuan saya ingat-ingatin bolak-balik kepada Bapak Ibu, perempuan itu kalau ada keluarganya yang meninggal, sanak famili yang meninggal, sebaiknya nggak usah ikut ngubur, udah di rumah aja. Kalau pengen ziarah boleh, besoknya aja, 2 hari 3 hari ziarah nggak apa-apa. Jangan pas pemakaman, karena dimakruhkan juga perempuan itu ikut serta dalam mengiringi jenazah ke kuburan, ya. Bukan ziarah loh, kalau ziarah nggak apa-apa ya, tapi kalau mengikuti pengiringan jenazahnya itu makruh. Sebagian ulama bahkan mengatakan haram, khawatirnya nanti berlebihan ya, histeris dan sebagainya, sampai bikin orang yang mau nguburin jenazah jadi kesulitan, entah pingsan ya, entah ngamuk-ngamuk, apalagi kalau kesurupan repot, terjadi omongan macam-macam ya. Khusus perempuan, kalau laki-laki mah sunnah ikut mengiringi jenazah ke kuburan dari awalnya pengurusan jenazah ya, dari memandikan, kemudian mengkafani, terus menyolati, terus kemudian menguburkan, itu semuanya sunnah bagi laki-laki. Bahkan dikasih iming-iming sama Kanjeng Nabi, orang yang melakukan itu maka dia dapat pahala sebagaimana kebaikan si mayit ketika masih hidup. Makanya ketika yang meninggal ustadz gitu ya, kiai, ulama, habib, banyak yang ngiringin. Kenapa? Untuk dapat pahala gratis dalam tanda kutip, gara-gara kita ngiringin jenazah tersebut yang orang soleh. Makanya dimanfaatin ya, kalau ada orang soleh ya ikutin. Ini khusus laki-laki loh, bukan ibu-ibu loh. Ibu-ibu mah di rumah aja udah nyiapin kopi ya, nyiapin kopi, nyiapin teh dan tuh buat bapak-bapak yang pulang dari makam gitu ya. Buat kita yang laki-laki usahain ikut ngiringin ke kuburan. Kalau saya sendiri pribadi mohon maaf, kalau saya nggak pati sering ngiringin, saya lihat-lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya rajin ke musola saya iringin ya. Kalau ahli masjid ya Pak Bandi aja. Tapi maksudnya buat bapak-bapak tetap iringin. Kalau saya kan ada kepentingan, di sana kan juga ada Ustadz Yasinnya ya kan. Kasihan kalau saya tiap ke sono kurang amplopnya dia, kan bagi-bagi rezeki juga ya. Udah biarin Ustadz tahlil sana aja. Nah saya mah kalau khusus jamaah ya, jadi kalau bapak ibu meninggal tenang aja, saya yasinin, tenang aja. Yang penting kuburnya di sini, jangan di Jawa. Jawa kagak ikut saya ya, kuburnya di sini aja, jangan jauh-jauh ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.